Ini danau ini yang diuruk gitu. Itu danau, Bu? Iya, danau tuh. Oh, Sekarang udah jadi lapangan. Sama pesantren sama pabrik duluan mana? Duluan pesantren. Jangan lupa bersyukur dan berbagi. Akhir pekan kemarin, Ahad 4 September 2022, kru Amal Soleh BIB berkunjung ke Pondok Pesantren Yatim Piatu Duafa gratis di Karawang Barat. Bala Karawang. Nah, kalau dia Ibu dagang di sini udah lama? lama lagi tahun berapa? Soalnya dari berapa sih? Dari zaman belum ada ini pabrik? Belum. Dari zaman Ini belum masih ada pabrik ya? hutan. Masih hutan? Iya, Oh, masih hutan. Ini danau ini yang diuruk gitu. itu danau, Bu? Iya, danau tuh. Oh, Sekarang udah jadi lapangan. Sama pesantren sama pabrik duluan mana? Duluan pesantren. oh duluan pesantren baru Ya. pabrik. Kalau ini mah nggak salah tuh lagi tahun berapa ya? Lupa saya. Saya kesini tahun 99. Udah lama ya. Biasanya Kan udah ada. yang pada makan di sini ini supir karyawan, Bu, Ini karyawan sama supir. sama supir ya. Banyak truk-truk itu ya, truk pabrik ini ya. Tapi sayang cuma minggu doang jualan. Lah, padahal kan hari kerja lumayan ya, Bu ya. Iya, ini punya adek. Saya mah Kayak mujair, mantep, Bu. Nyayur apa, Bu, hari ini, Bu? daun singkong. Ya. Daun singkong campur santan sama tumis toge. Ada goreng jengkol sama orek tempe. Udah enak tuh, Bu. Jadi lapar nih. Cobain mie ayam Karawang. Apa sih kawasannya? Kalau Karawangnya di sana kotanya. Oh, kawasan industrinya ya, Bu ya. Iya. Emang Bapak dari mana? Dari Cakung, Bu. Oh, Ibu tahu Cakung, Bu? tahu. Tahu katanya. Oh, tempe nih, mantap. Terminal Pulau Gebang, Bu. Ibu kalau pulang kampung nggak situ kan? Enggak juga ya. Kita lagi ngopi-ngopi dulu nih. Baru sampai 8:30 udah sampai lokasi. Sebelum ke pondok kita ngopi dulu. Lihat ini dari YouTube, ada pesantren yatim piatu Iya. gratis ya Duafa. Nah, kita mau ngeliat kalau memang sesuai dengan gambaran yang di YouTube. Oh, yang di itu ya. Kita mau ngasih beras, Oh, ngasih iya. telur gitu. Saat ini kita sedang mencari lokasi baru kunjungan BIB. Tempatnya terpencil di daerah Karawang Barat, di belakang kawasan industri Karawang Barat 2. Ya Allah, banyak hal yang gak disangka. Ini nggak terlalu jauh dari Jakarta, tapi mereka hidup tanpa listrik. Sehari-hari mereka menggunakan genset.
Air pun mereka nggak bisa dapat, kalah sama pabrik. Kita kunjungin ya. Coba kita kunjungin dulu. Iya. Kita belum ke dalamnya langsung nih. Lokasinya persis berada di belakang kawasan industri Karawang. Ponpes ini dihuni sekitar 40 orang santri. Ya Rob, keberadaan Ponpes Al-Mat Suroh ini sangat-sangat minim dengan kecukupan yang layak. Iya, sangat minim, bahkan bisa dibilang prasejahtera. Di Pondok Al-Mat Suroh ini tidak ada listrik dari PLN. Untuk penerangan sehari-hari, mereka menggunakan genset berkapasitas 5.000 watt. Dan yang lebih miris lagi, di pondok ini tidak ada sumber air tanah. Ya, untuk mendapatkan air dan untuk keperluan mandi cuci, mereka mengambil air dari sebuah danau kecil yang berjarak sekitar 100 meter di satu danau tanda hujan. Yang tentu saja airnya sangat-sangat tidak layak digunakan, keruh dan berbau. Tapi apalagi yang mau dibilang, mereka harus menerima kenyataan pahit itu. Pendiri Ponpes Al-Mat Suroh sudah beberapa kali mencoba untuk membuat sumur bor, namun tidak kunjung jua mendapatkan hasil hingga penggalian sampai 80 meter ke bawah. Ada 2 danau di sekitar Ponpes Al-Mat Suroh ini. Satu, danau kecil berjarak sekitar 100 meter dari lokasi pondok yang mekanisme penggunaan airnya mereka alirkan dengan pipa-pipa yang mereka buat untuk dialirkan ke Ponpes. Dan satu lagi danau yang agak besar namun berjarak agak jauh sekitar 700 meter. Danau ini baru mereka manfaatkan ketika musim kemarau karena danau terdekat sudah kering dan teknis pengambilan air secara manual menggunakan galon-galon air langsung dari pinggiran danau. Hal ini karena mereka tidak mempunyai dana yang cukup untuk membuat pipa instalasi untuk mengalirkan air dari danau yang berjarak sekitar 700 meter ke pondok. Biaya instalasinya sekitar 5 juta rupiah. Keterangan ini kami dapat dari Ustadz Pengasuh Pondok. Terkadang mereka bolak-balik menggunakan motor untuk mengambil air. Namun tak jarang pula para santri berbondong-bondong berjalan kaki memanggul galon isi air danau tersebut. Maka wajar saja menu makan mereka sehari-hari serba minim. Persis seperti yang kru BIB temui di hari itu. Mereka makan dengan lauk seadanya. Sayur toge, sambal, timun, dan ikan asin penuh dengan duri. Entah apa nama ikan asin tersebut. Karena keuangan Ponpes ini sudah cukup tersita untuk operasional genset. Setiap hari memerlukan dana sekitar 100.000 rupiah untuk bensinnya. Biaya sekolah dan biaya transport untuk ke sekolah. Gaji ustadz dan ustazah pun cukup sekedarnya, jauh dari kata layak. Sungguh miris memang keadaan Ponpes Al-Mat Suroh ini. Sementara di sekitar mereka banyak berdiri pabrik-pabrik besar dan tak jauh pula dari situ ada sebuah pemakaman super mewah yang harganya bisa ratusan juta rupiah. Bahkan untuk dimakamkan di pemakaman super mewah ini ada yang booking dengan harga fantastis untuk ukuran kantong kami, walaupun yang bersangkutan masih bernyawa. Jadi mereka selain mondok belajar ngaji sini ada ikut sekolah umum juga? Ada. Nggak jauh dari sini sekolahnya? Sekolahnya sekitar 4 kilo. Jaraknya 4 kilo. Cuma dia terjemput semuanya. Cuman masalahnya sekarang kan BBM kan naik lagi. Iya. Lumayan. Ini baru sekarang hari ini naik lagi nih. Sekarang ada berapa santri semua, Pak? Kalau santri semuanya 30. Yang mukim di sini? Iya, 30. 30 campur. 10 anak tuh yang nggak mukim. Yang Jadi mukim semuanya itu 40 anak. Oh, 40 yang mukim 30. Campur tuh. Campur ya. Cowok cewek. Oh, ada 8 penanggung jawabnya. Ada. Itu sudah akte notaris itu. Tapi mereka masih tetap ini, ada kontribusinya gitu. Masih nyambung silaturahimnya masih jalan. Eksis terus. Tapi yang ngasuh tiap sehari-hari Bapak aja. Ya ada sekitar 4-5 orang mah ada. 4-5 orang. Mereka pulang pergi enggak? Atau di sini juga? Di sini rumah-rumahnya. Oh. Jadi sebelum
pegang ini pondok, emang bapak udah tinggal di sini. Oh, udah di Pak Ustadz nih, Pak Ustadz siapa namanya tadi Pak Ustadz? Ustadz Nana. Ustadz Nana. Usahanya dulu bikin keripik pisang, tapi udah ada anak yatim yang ikut. Udah ada anak yatim yang ikut beberapa orang, bahkan ada yang dari masih bayi merah dititipin ke sini. Nah, perlahan makin ini memang rezekinya ngurus anak yatim ya. Ada satu perusahaan yang donasi, ya inilah bangunan-bangunan ini perusahaan itu yang bangun. Perusahaan itu yang bangun. Asbab pegigihan Pak Ustadz Nana ini. Jadi sekarang sekitar 30 santri yang mukim di sini, yang 10 pulang pergi, warga sekitar ya Pak ya? Betul. Sehari-hari air pakai dari danau situ? Dari danau. Nah kalau saat ini kan belum ada tuh pipanya itu. Kita mempergunakan danau yang lebih dekat lagi. Ada lagi? Iya, ada yang sekitar 100 meter itu sudah ada sampai sini. Itu udah pakai pipa sudah? Udah. Kalau misalkan yang 100 meter itu kenapa airnya terbatas atau gimana Pak? Air mah banyak air hujan. Begitu turun hujan lagi ketambah lagi kan. Banyak lagi. Tapi tercukupi selama ini. Oh itu ya Pak, contoh airnya gitu. Itu yang buat mandi, buat cuci. Buat warga dari danau. Di danau. Buat mandi, buat cuci. Iya. Tapi kalau buat minum beli air isi ulang kali. Iya. Kalau air minum ada kita beli dari perumahan. Ini kalau buat warga ini kayak begini airnya tuh. Listrik Pak? Dari genset listriknya. Ada listrik sekitar 5.000 watt. Yang 700 meter itu kita ngambil buat persediaan suku cadang air itu ketika kemarau panjang gitu. Jadi walaupun kemarin sampai 8 bulan, insya Allah dari danau itu nggak kekurangan air. Pipanya yang segini aja ya Pak? Iya. Kalau yang itu yang narik dari 700 meter seperti gini juga pipanya? Sama insya Allah. Itunya di torannya juga taruh di sini? Iya, sama. Sudah pernah coba ngitung-ngitung berapa duitan gitu Pak? Anggaran gitu. Karena di sana kan ada penampungan air juga di sana. Di penampungan air yang dari Bata itu kan. Jadi ditaikkan ke tempat yang lebih tinggi. Dari sana itu nanti dialirkan ke arah ke sini. Jadi mungkin nanti ada biaya buat Bata juga ada mungkin. Oh jadi dialirkan dulu ke yang tinggi baru ke sini. Jadi bikin dua tempat gitu ya? Iya. Buat narik sana, buat ngalirin ke sini ya. Biar nggak terlalu banyak makan listrik. Iya karena listriknya yang terbatas tadi itu. Ya. Jadi nanti ditarik ke tempat yang lebih tinggi, di sini dialir ke sini. Jadi itu tanpa listrik bisa ya? Bisa. Udah sampai ke tempat yang tinggi itu ya. Sudah pernah coba hitung-hitung gitu? Ya kalau dihitung sekitar 5 jutaan lah semuanya. 5 jutaan itu udah jadi, itu udah bisa. Insya Allah sudah jadi. Lagi. Nah itu yang bantuan sumur bor itu nggak ada fungsinya itu berarti. Nggak fungsi. Makanya mau dipindahkan sini ke sana ke danau yang lebih mantap lagi nanti. Jadi selama ini nggak ada air tanahnya. Ini nggak punya air tanah. Iya. Kalau mau dapat air tanah itu butuh ngebor itu sampai 300 meter baru bila kelihatan airnya. Nah, jadi selama ini untuk mencukupi kebutuhan mandi, cuci, ngambil dari danau. Ada danau sekitar 100 meter, satu danau, ada lagi yang 700 meter. Dan 100 meter ini nggak terlalu besar. Jadi ketika kemarau panjang, kering. Akhirnya ngambil yang dari 700 meter. Nah, 700 meter itu, jadi polanya mereka sedot dari bawah dialirkan ke tempat yang tinggi baru mengalir ke sini. Sama nih seperti pipa-pipa ini. Nah, ini contohnya. Ini ngambil dari 100 meter nih. Ini kan di atas sana. Nah, nyedotnya di bawah sana. Iya. Bawah Pak Ustadz ya. Jadi danaunya itu danau cadangan hujan. Jadi dari air hujan aja, ya penampungan air hujan. Musim kering tuh sampai kering nggak? Kalau pas ibarat kemarin 10 bulan mesti ada air. Kalau kemarau panjangnya ya. Dulu kan pernah kemarin sampai 8 bulan. 8 bulan itu mesti ada air di danau itu. Nah terus tadi Pak Ustadz juga rencana, jadi yang
yang danau 700 meter arahnya dari sini, itu rencana buat cadangan. Jadi prioritas dari yang 100 meter ini sudah ada pipanya, sudah ada penampungannya. Nah yang 700 meter belum dibikinin jalannya ya. Nah kalau mau dibangun pipa, dibangun penampungan, tempat yang tinggi kurang lebih sekitar 5 jutaan. Butuh dana buat ngalirin air itu ke sini gitu ya. Jadi nanti dari danau itu ditarik ke tempat yang tinggi, tarik ke tinggi, dibangun juga ya kayak bata gitu, dibangun baru salir ke sini biar nggak makan listrik. Karena di sini belum ada listrik, nggak ada listrik masuk, pakai genset sehari-hari. Biaya minyaknya tinggi juga. Lumayan sih, 100 lebih 100.000 per malam per hari. Setiap hari kita 100.000-an. Gitu. Ya, kita udah bersama para santri. Kenalin dulu nih, yang ini siapa namanya? Syahid. Sahid. Satu lagi siapa namanya? Dika. Dika. Iya. Ini Sahid sama Dika mau anterin kita ke apa namanya? Ke sumber air. Sumber air. Iya. Letaknya di mana? Di danau. Di danau. Iya. Oke. Ini saya sama mereka berdua akan mau menuju ke sumber air yang dilalui sama pipa ya. Iya. Oke, kita jalan ya. Iya. Oke, silakan. Nah, masih kalau tertarik jalan mah. Jadi Pak. Mas Pak. Kotor Pak, hati-hati. Air ya. Iya. Di situ ada pompa air, terus sanyo ya. Iya sanyo. Ini karena jalannya Kotor ya. Cek, jadi kita cuma sampai sini aja. Jadi di situ kamu ceritain deh, pompa air ini pompa dari air yang mana itu? Dari air yang danau itu, yang banyak. Oke, danau yang itu Ya, ya. cuman nggak kelihatan Yang ada ketutupan. eceng gondok ya? Iya, eceng gondok, tutupan eceng gondok. Ada eceng gondok. Dan itu air itu dipompa pakai pompa itu lewat Iya, lewat pipa ini ya. pipa ini nih. Lagi menuju perkebunan kopi pesantren Al-Matsuroh. 500 meter oh. Bilang ya, kurang lebih ya? Ya. Kurang lebih 500 meter. Pisang apa pisang? Pisang apa ya? Serai putih gitu. Raja Serai. Iya, Raja Serai. Wah bagus, satu ada nggak? Ada. Ya ini udah sampai. Udah dekat. Ya ini. Oh ini, Ya, di sini sampai sono. Ada 1 hektar. udah punya habis semua. Iya. Apa? Jeruk. Mana jeruknya? Oh, Jeruk Garut bukan? tahu. Bukan ya? Bukan. Pisang ya? Iya, pisang. Terus apa lagi? Terus jambu. Jambu apa ya? Kelutuk. Ya, Bangkok. Untuk mangga juga ada nih ya. Teh, mobilnya udah datang nih, Teh. Iya. Iya, dilancarin rezekinya, donaturnya juga. Kita mau menurunin barang-barang dulu nih. Ke air. Oh. Karena nanti siang mau ada acara. Asde, ya lurus, terus. Oh, di mana? Terus. Konsen di air semua. Terus. Iya. Tadi cepet ngopi dulu di warung bawah tuh. Ke pangkalan truk. Balik lagi ke kondisi Ponpes Al-Matsuroh. Pondok ini dihuni sekitar 40 orang santri yang berasal dari sekitaran Karawang dan ada juga yang beberapa dari Jakarta, Cirebon, Bekasi, Cikarang, dan lain-lain. Rata-rata mereka adalah yatim dan beberapa ada anak-anak para buruh tani sekitaran Karawang. Lagi-lagi kami kru BIB Allah kasih lihat, Allah kasih unjuk sosok hebat di balik keberadaan Ponpes Al-Matsuroh ini. Sosok lelaki yang berperawakan kecil yang ada dalam video ini adalah Ustadz pengasuhnya. Ketika kami berinteraksi dengan beliau, tidak ada satupun kalimat keluhan yang keluar dari mulutnya. Ya, beliau adalah sosok Ustadz anti proposal, anti minta-minta.
Dia menjalani pondok ini dengan berbekal keyakinan yang luar biasa kepada Ilahi Robi, Sang Maha Pencinta. Ini ilmu mahal, ilmu tauhid tingkat tinggi. Berharap sama Allah saja, berharap kepada makhluk, ujung-ujungnya pasti kecewa. Quotes Sang Ustadz. Kedatangan kami kru BIB ke pondok ini tanpa konfirmasi sebelumnya, karena memang kami tidak mengenal satu sama lain. Kami mendapatkan keberadaan Ponpes Al-Matsuro ini dari Mbah Google. Kedatangan kru BIB bagaikan sebuah pembuktian bahwa janji Allah itu benar dan pasti. Allah akan mengurus semua hamba ataupun makhluk ciptaannya. Tinggal bagaimana cara kita merespon ketetapan Allah, mengeluh atau bersyukur. Karena sejatinya janji Allah itu pasti, namun terkadang manusianya yang tidak tahu diri. Ingin cepat, ingin segera, ingin banyak, ingin lebih, dan ingin-ingin lainnya. Tanpa mau membaca pesan cintanya tentang apa yang Allah inginkan atas diri dan kehidupan kita. Tapi memaksa Allah untuk penuhi seluruh keinginan kita. Astaghfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah atas segala salah dan hilaf yang telah banyak berbuat jolim, baik terhadap diri kami sendiri ataupun kepada Engkau ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb yang telah banyak berburuk sangka atas ketetapan Engkau. Karawang, 4 September 2022. Pondok Pesantren Yatim Duafa Al-Matsuro. Salam berkah selalu. Kes BIB. Kru amal soleh bagiin infak beras. Assalamualaikum. Iya. Iya. Makan apa ini? Makan pagi, makan siang? Makan pagi. Jadi kalau makan nih gimana Bu? Ada jamnya atau gimana Bu? Ya tergantung, kadang-kadang jam 12, kadang-kadang jam 4. Oh gitu. Lapar Iya. tinggal makan. Kalau lapar tinggal makan ke dapur ya. Ini dapur. Oh enak tuh pakai ikan asin. Ketoge. Timun. Itu pais tuh pisang. Ini makannya berdua nih. Wih, mesra banget ya. Alhamdulillah. Nah, ada lagi nyendok nih. Siapa namanya, Dek? Hah? Siapa yang paling lama mondok di sini? Ini? Wah, iya, udah berapa tahun? 4. 4 tahun. Ini udah berapa sih? Oh. Orang tuanya jauh? Jauh? Sedari sama Jakarta. Di mana? Ini Jakarta, ini sedari. Oh, ada yang jauh banget nggak di Kalimantan gitu ada? Si Mumu di Palembang Kita lihat dapurnya nih. Ini ikan apa Dek? Nggak tahu. Nggak tahu. Ikan asin, nasi, sambal. Terima kasih. Buat cuci-cuci. Ini belakangnya nih. Tuh masih kebun juga di belakang. Lihat. Itu teh ikan asinnya tuh teh. Makanan pondok ini ya. Ya. Alhamdulillah. Ikan asin. Alhamdulillah. Wah, besok makan sarden. Ada sarden, amin. Radar. Terus pagi sarapan pakai roti. Kayak orang bule ya? Alhamdulillah. Oh, rotinya tuh. Oke, silakan makan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sholatal majidin wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarga serta semoga kita semua para pengikut mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak kami yang sangat kami hormati BIB dari Cakung. Alhamdulillah di pagi hari ini telah berkunjung ke Pantai Al-Matsuro. Semoga membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga dari BIB Cakung, semoga semakin banyak para donaturnya. Amin. Banyak orang yang terpancing untuk memberikan bantuan. Amin. Semoga juga para pedagangnya juga
dengan lancaran, kesuksesan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga bapak-bapak kami lebih sehat walafiat, panjang umur, berkah rezekinya. Semua dari jalan usaha dilancarkan, semua dari perdagangan juga dilancarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga keluarga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Oke, sebelum kita pamitan, terima kasih kepada semua sahabat BIB, semua para donatur yang dermawan, para orang baik, para anak saleh dan saleha yang telah berinfak atas nama orang tuanya. Semoga apa-apa yang telah diberikan Allah ijabah segala semua doa Amin ya Allah ya hajatnya. rabbal alamin. Insya Allah pekan depan di tanggal 11 September BIB memasuki usia 1 tahun berjalan. Insya Allah akan ada kegiatan yang spesial untuk itu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. kita pamit. Terima kasih untuk penerimaannya. Ya, sehat terus ya Ustadz. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk, pamit. Baik. Terima kasih banyak.